operasi memandikan jenazah. Setelah jenazah ada di tempat pemandian semacam ini, kita sesuaikan. Bapak Ibu, karena kita sekarang pelatihan, jadi sini kita tidak pakai hijab. Aslinya pakai hijab Ibu ya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas. Atas juga pakai tutup. Karena apa? Di atas ada makhluk Allah yang lain. Dia bisa berterbangan, biasanya yang melihat cuma kelihatan. Ini kita hormati dia jenazah dengan menutup aurat. Ibu-ibu seluruh tubuh, bapak-bapak dari sini pusat sampai lutut. Baik. Setelah sampai di sini, kita siapkan air dengan bidara, air bersih, air tok, kemudian air dengan campur barus. Ya, ini untuk siraman terakhir. Kita siapkan semua di bawah sini biar lebih mudah. Ya, mudah ngambilnya atau apanya. Ya. Kemudian setelah kita siapkan semua alatnya, kita menggunakan APD lengkap, ya. Walaupun dia keluarga kita tetap pakai APD. Karena anak laki-laki, ya, tetap saja bersentuhan dengan kulit itu seharusnya ada aling-aling, alat pembatas. Kecuali semua suami istri. Emang enak suami istri kan enak. Gak pakai apa-apa enak, bisa semuanya, ya. Baik, setelah di ruangan tertutup semuanya kita masih hadirkan di sini. Kita tadi infeksi. Infeksi itu periksa apa ada yang di tubuhnya. Buku kotor dibersihkan pakai cotton bud, ya. Kemudian ada luka, kita bersihkan dulu pakai detol. Ininya kita buang nih. Perban-perbannya bekas infus atau bekas susuk atau bekas pen. Kalau selama bisa dibuka, dicabut. Usahakan yang ada di badan kita yang dibawa ke liang kubur, termasuk gigi palsu. Kalau masih bisa dibuka, makanya gigi palsu dibukanya dari awal. Begitu dia meninggal, cabutin tuh, apalagi giginya emas. Nah, ini harus dibuka, berharga. Simanya sudah gak manfaat. Nah, makanya ini waktu saat dia masih bisa dibuka, ya, semuanya. Setelah ini bersih semua, kuku bersih, ini dibersihin, ya. Kuku semua bersih, baru kita istinjakan. Istinjakan, kita pakai ini. Tadi waslap. Selain pakai ini pakai waslap. Kalau waslap ya diambil. Kita harus praktek beneran di sini. Gimana ibu-ibu yang pakai alis tato gitu gimana? Ya? Ibu-ibu yang alisnya ditato gitu. Tato selama dia masih bisa diusahakan hilang, karena tato itu ada tato non permanen juga ada, cuman digambar doang. Kecuali kalau tato yang seharusnya dibuka, harusnya dihilangkan. Tapi kalau kemampuan kita nggak ada, jangan, biarkan saja. Itu urusan dia dengan Allah. Ya, baik. Kemudian makanya saya butuh tiga atau 4 orang, 2 di kanan, 2 di kiri. Cari mana? Di sini, buat sini. Ya, sini. Itu simulasi nggak pakai. Pokoknya semua pakai APD final lagi. Ya, kita harus. Ya, baik. Yang 2 ini asisten, semuanya beradu, ya. Jadi pas sebelah kiri, ya. Baik, posisinya ini sudah begini. Yang bagian sebelah kanan sebelah kiri. Kalau yang istinja itu harus dari kiri. Karena tangan kirinya yang masuk bawah. Yang boleh megang kemampuan dari kiri itu kiri. Ya, baik. Ini kemudian kita angkat setelah bersih tadi, kita angkat seperti itu. Ya. Angkat kanan bantu. Nah, begini. Ya. Mau perhatikan, begini. Kemudian tangan kanan pegang perut, di perut. Ya, 1, 2, kira-kira aja. Jangan tekan banget saya mau belain apa? Daging. Ya, ini pelan. Ya, sambil ini dibersihkan, diguyurin air agar baunya atau kotorannya keluar langsung ngalir. Terus nggak putus nih airnya ya. Ada yang nggak putus, ngalir, airnya ngalir. Ya. Nah, tangan kita yang ada sabunnya langsung bersihkan. Di bawah hijab. Ya, ya, ya. Ya, terus. Kemudian dicek nih tangan kita yang pakai waslap. Ada kuning apa enggak? Sampai kuning dan hitamnya hilang. Ya, kalau hitamnya kuning dan hitam hilang berarti sudah bersih. Pakai sabun lagi. Ya, terus. Kubur. Terus. Biasanya agak lama dibubur, karena dia ada selipan, ya. Dan itu dimasukkan 1 gelas khusus, seperti kita ngecek telur ayam telur sampai belum. Itu kalau bersih kan begitu, sampai bersih di dalam, sudah 1 gelas masuk dalam. Ya, oke, selesai. Ini buang. Ganti yang baru. Ya, nah ini selesai. Tuh. Selanjutnya kita mulai dari bagian kanan yang biasa dibasuh wudhu. Tidak nabi ngamin ya. Ya, kita mulai dari telapak tangan. Jelas. Ya.
Ini 3 kali siram. Ya. Oke. Kemudian ini. Gak apa-apa. Ini mayatnya dimutilasi ini. Ini sebenarnya ini yang aslinya benar dimutilasi ini. Ya. Terus ini selama masih dibuka. Kalau enggak bibirnya saja, syarat. Ya, semuanya 3 kali. Ya. Kemudian tangan sampai siku 3 kali. Kiri, tangan sampai siku. Kemudian rambut, kepala. Ya, kan itu di kapas tadi. Ya. Kemudian telinga, seperti kita wudhu persis. Kemudian kaki sampai mata kaki, telapak kaki. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita mulai dengan air sidar. Nah, kita usahakan yang mudah kita dari kepala. Di sini boleh pakai sampo, Ibu. Ya, biar wangi. Kerimbat. Nah, kalau orang hidup dikerimbat. Ya. Ini terus disabunin atau disiram dengan minyak sidar. Ya. Ini terus pakai sidar. Ya. Nah, kalau pakai gayungnya saya 3, jadi nggak putus. Maksudnya lebih bagus kalau ini disiram. Nah, ini ya. Ya, iya disiram. Terus bagian dada atas, kanan atas, ya. Dada kanan atas sampai ke tumit, jari. Selanjutnya dimiringkan. Nah, sebelum dimiringkan, aurat yang sebelah kanan ditarik biar agak nggak kelihatan. Ya, yang sebelah kirinya dipendekkan. Ya, oke. Ya. Dibersihkan punggungnya, pakai bidara, siram pakai bidara, siram aja nggak apa-apa. Contohnya bidara, terus langsung digodok, disiram aja. Ini kalau air bidara asli, ini langsung keset tuh, yang licin langsung keset. Ya, nggak perlu digosok-gosok aja, terus langsung sampai tumit. Alhamdulillah. Kemudian kiri atas, kiri bagian atas. Ya, terus kalau yang pas bagian aurat, tangan kita yang masuk ke dalam, ya, sampai ke ujung jari. Kemudian kita miringkan ke kanan. Ini dulu dipanjangkan yang sebelah kirinya. Jangan lupa, jangan sampai gosoknya kelihatan. Ya, ibu juga gitu. Yang dipendekkan di sini, ini cuma batas segini aja. Ya. Nah, ini kita miringkan. Ini aslinya berat, Bu, ya. Aslinya berat. Makanya besok syukur-syukur ada yang mau jadi model. Gak apa-apa. Satu grup, 1 orang untuk model. 6 orang. Harus latihan. Kalau nggak itu nggak jadi, Bu. Serius. Ya. Makanya siapin teh hangat nanti habis itu, karena kedinginan. Kalau ayo, dah tutup, taruh lagi. Ini pengalaman pertama. Kirain mutilasi nggak percaya. Dah, ya. Begitu juga siraman kedua. Air bersih, ya. Sama dari sini juga. Nah, kalau ibu di sini, di mulut sama di hidung, ditekuk ini ibu, biar air tidak masuk ke dalam rongga. Ya, ditekuk.
Ibu-ibu, bapak-bapak silakan pegang kapur barus, Bu. Latihan kapur barus. Dicium-cium nggak apa-apa, dirasain. Biar terbiasa. Ya. Nah, ini serangan terakhir ya, yang ketiga. Atau yang kelima atau yang ketujuh. Nah, kalau merasa kurang ini berarti pakai air bersih dulu sampai semua nggak gaji. Ibu-ibu, bapak, usahakan serbuk kapur barus itu ada di bulu kemaluan, disimpan di sini. Biar serangga tidak datang. Jadi yang serbuk halus ini ditemplokin atau dipopokin di situ. Ya. Waktu mandi usahakan tersangkut di situ. Itu untuk mengurangi pergerakan anak udara. Dia ngumpul di situ, mengumpul, ya, mengumpul di dalam. Oke, ya, ini lagi, jangan lagi. Kamu tahu bagaimana? Ini apa? Apa? Kita mau kamu jalan-jalan. Ya. Ini bisa tidak ada itu. Jadi lagi. Alhamdulillah hari lagi. Nah, ini mau orang bawa. Ini bawa terus. Terus. Apa lagi lagi? Dan salah kamu lagi habis. Lagi. Ini jangan pakai. Ini yang banyak. Ini pakai kebetulan. Selesai ini. Selesai sudah. Kemudian kalau ibu-ibu selesai ini langsung ngepangnya di sini. Karena enak. Kalau di sana jongkok ibu-ibu susah. Kalau dia sambil berdiri, lepas nih, ya. Jadi ibu habis mandi bapak, habis mandi ibunya, ngepangnya di sini, lebih enak, ya. Kan di sini diandukin, nah, rambutnya basah, ya kan, keringin, ngepang dah. Nggak pakai sisir, Pak? Ada sisirnya, pasti lah. Kalau ngepang nggak pakai sisir gimana, Bu? Susah. Ya, jadi disisirin dulu untuk memudahkan kepang kan disisir. Ya, itu tekniknya gitu ya. Untuk memudahkan kepang itu disisir, setelah kering diandukin, tarik, diserip lah. Kalau sering kan jadi kutu ya. Kalau ada rontok rambutnya, Kalau ada rontok rambutnya dikumpulin, diikutin, jangan dibuang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kuku yang dipotong, ya. Semua anggota tubuh kita yang dipotong dikumpulin jadi satu, diikutkan. di mana taruh? Hah? Naruhnya di mana, Pak? Ambil aja kain putih yang lain. Terus di samping aja dibungkusin satu. Ya. Setelah dipotongin, diikutin aja situ. Ya. Kemudian pokoknya anggota tubuh kita, rambut mau itu diikutin. Ustaz, Ya. posisi naruh jenazah itu pengaruh nggak? Disesuaikan tempat, jangan paksakan harus ada kiblat. Karena rumah yang kita bantu belum tentu sesuai, belum tentu ruangannya cukup. Dan jangan bapak ibu bayangkan nanti kita merawat jenazahnya seruangan ini. Pak, saya pernah di 2x1, benar-benar 2x1. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan dipikirkan harus ada kiblat dulu. Nah, kapan bisa selesainya ngurusin gitu. Naruh jenazah di rumah sudah gitu. Nah, kalau di rumah, kalau setelah dikafani, baru ini menghadap ke kiblat, ditelantangkan. Kepalanya dari sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Maksudnya apa? Kalau ada pentajiah yang datang mau langsung nyolatin. Kepala ke sana. Iya, ya kan seperti kiblat seperti gitu lah. Ya. Tekniknya tuh begini. Kiblatnya di sebelah sana, kepalanya sebelah utara, kaki sebelah selatan. Ini kalau sudah dimandikan. Kalau baru Kalau belum, kalau belum jangan. Khawatir yang datang nggak tahu dia sudah dimandiin, langsung sholat aja. Fungsinya begitu. Ya. Jadi dibedakan. Kalau dia belum bersih, dibedakan ngadepnya. Boleh sekarang. Boleh. Gimana aja biar pokok Ya. kalian. Kalau sudah bersih, ngadepnya langsung ke kiblat semacam ini. Kadang-kadang datang jenazah gitu, bukan begini naruhnya, Nah, salah begini. kalau rumahnya luas, enak mau ke arah mana aja bisa. Ya.
Kalau rumahnya kecil, pas cuma jasadnya dia, kita nggak bisa apa-apa, ya. Betul. Jadi kalau sudah bersih gini, sudah dimandikan, sudah dikafani, kondisinya harus begini. Kepala ada di utara, kaki selatan, badan lurus. Maksudnya apa? Begitu ada tetangga atau pengajian yang datang, langsung sholat. Allahu Akbar. Dia sendiri bertentangan, ya. Kalau laki-laki, kalau dia istri perempuan, kita di tengah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma firlahu. Allahumma firlaha. Tergantung. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajra wa la tahfina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah ini ya dikeringkan. Keringkan sih boleh nggak pakai anduk, pakai kain yang lain, ya. Tapi kalau ada anduk nggak apa-apa, anduk bekas bapak yang kemarin, anduknya dia aja nggak apa-apa, ya. Kalau itu masih bisa dimanfaatkan selama dia tidak terinfeksi virus. Kalau terinfeksi virus, keputusan MUI kemarin itu tidak dimandikan, tapi cukup ditayamumkan. Dan petugas menggunakan APD lengkap dengan double maskernya, semuanya rapi. Dia cuma mentayamumkan. Tayamum tuh ambil debu, tempelin tangan kita, usap ke muka, kemudian isap ke telapak tangan. Iya, pegang, tapi kita nggak apa-apa, kita udah pakai ini Bu, aman Bu. Jadi pakai masker ini lapis orang normal. Kalau yang nggak normal, HIV segala macam kita rangkap Pak, Ibu, sampai sisiku. Dan baju kita bakar, kita buang. Jadi itu masih takut, ya. Ini semua. Kalau keluarga kita nggak ada ngurus, dosa kita Bu. Kita tahu ilmunya, kewajiban kita ngurus. Kita nggak mau ngurus nih, padahal dia kena HIV. Pakai dari rumah sakitnya dibuka Pak? Ya? Pakai dari rumah sakitnya juga dibuka. Kalau di rumah sakit nggak dibuka. Jadi darurat. Kalau COVID ini makanya kemarin pada protes, dasternya dibawa. Iya. Emang dibawa Pak? Oh iya. Iya, pernah lihat. Emang dibawa. Jadi dia dianggapnya orang syahid. Emang pandemi ini dia dianggap sebagai syahid. Syahid itu bajunya yang dikenakan tidak dilepas. Kayak perang Pak, dilepas Pak. Baju-bajunya dikubur. Diikutin. Makanya para ulama MUI gitu. Yang kena COVID karena ini pandemi, emang pandemi itu dia udah kena, matinya mati sakit. Termasuk maaf, ibu sakit perut, ibu TBC. Ya, itu di slide saya tadi belum sampai ke situ. Jadi ya, nilainya mati syahid, ya, orang tenggelam, kebakar, ya. Kemudian ibu punya penyakit perut, jadi ibu kalau ngulas jangan ngeluh, sabar. Itu ciri-ciri mati syahid. Ya, benar. TBC, asma, itu Bu. Jadi udah ditentuin itu, yang mati nilainya mati syahid. Nah pelayanannya kalau dia tidak terinfeksi virus seperti ini, kitanya yang aman. Menjaga pakai APD, makanya petugasnya siapapun dia harus menggunakan APD. Hanya sayang sekarang amil-amil kita mengecualikan itu. Yakin aja nggak pakai ini, langsung yakin, ikhlas atau takdir karena Allah. Nggak begitu, tapi kita harus ikhtiar. Saya selalu sarankan begitu di kampung-kampung saya gitu. Pak Amil, tolong ini untuk Amil sendiri. Untuk jadi bapak yang nolak, pakai ini APD. Kita nggak tahu terinfeksi di mana. Jangan salahin si Marit, salahin kita karena kita tidak dari dia. Baik, alhamdulillah ini selesai. Kemudian kita keringkan, kita bawa ke tempat papan.